Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Supres 48 akan mengupas tentang seorang kakek tua yang hidup dalam kemiskinan, dihina dan diusir di saat ia melamarkan anak laki-lakinya. Pak, saya itu pengen cepat ngelamar si Cindy. Di suatu hari, seorang kakek yang tinggal dengan seorang anak laki-lakinya yang kesehariannya hanya membuat kerupuk dari singkong. Seketika itu anak laki-lakinya memohon kepada seorang bapaknya bahwa ia ingin sekali melamar seorang gadis. Namun, apalah daya seorang sebagai orang tua kandungnya. Ia merasa terenyuh melihat sang anak ingin melamar anak gadis untuk diperistrinya. Namun, apalah daya orang tua yang hidup selalu serba miskin. Lek, ya dengerin ya bapak kamu mau ngomong. Kita ini orang miskin, Lek. Ibu Yuli itu orang kaya. Enggak pantas dari mantunya Mbak Yuli, dia orang kaya. Kerjaan kita aja cuma bikin kerupuk tuh. Seorang ayah dengan keterpaksaannya, ia harus berkata kepada anak laki-lakinya bahwa kita itu orang gak punya. Ia malu seandainya lamarannya ditolak oleh kekasih anaknya. Ya Allah, Pak. Terus gimana, Pak? Ya kamu cari yang miskin seperti saya ini, jadi kamu nggak dihina, Lek. Pokoknya, Pak, saya harus dilamarin. Bisa nggak bisa sama si Cindy? Ya saya mau ngelamarkan pakai apa? Kita nggak punya duit, Lek. Pak, saya kan punya ayam sama kerupuk, Pak. Ya itu nanti kita lamarnya pakai itu. Di saat sang ayah melarang anaknya pun tetap ingin berpegang teguh untuk melamar kekasihnya, sekalipun dengan kemiskinan yang ia rasakan saat itu. Sang anak pun tetap bertekad ingin melamar kekasihnya, walaupun hanya dengan seekor ayam dan sekarung kerupuk singkong. Ayo, Pak. Udah ganteng kok, Pak. Ah ya sudah ganteng betul kok anak bapak udah ganteng. Lek, lihat bapak udah ganteng belum? Anaknya ganteng ya bapaknya pasti ganteng toh, Pak. Ayo, Pak. Dengan rasa senang dan haru, sang anak pun mengajak sang ayah untuk berangkat melamar pacarnya. Dengan seekor ayam dan sebungkus kerupuk singkong, ia bawa dengan mengendarai sepeda pancal.
sang ayah pun sebetulnya iba melihat sang anak. Namun dengan kemiskinan dan keadaan yang betul-betul tidak ada, sang ayah pun ikut menuruti apa kehendak anaknya. Dengan percaya diri, ia berangkat dengan sepeda pancalnya menuju rumah sang pacar. Semoga harapan sang ayah dan sang anak semua akan berjalan baik dan diterima seperti apa yang diinginkan sang anak dan sang ayah. Sampai akhirnya mereka pun sampai di rumah Bu Yuli, orang tua daripada Cindy, pacar Alek Karhun, anak bapak tua Mbah Bahril. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa ya? Nah, emang nggak ada. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Dengan perasaan yang haru dan senang, mereka pun diterima, dipersilahkan masuk oleh Cindy, calon tunangan sang anak. Lalu mereka pun berbincang-bincang dan sang anak pun berkata kepada calon tunangannya bahwa kedatangan mereka adalah ingin melamar Cindy untuk dijadikan seorang istri. Cindy pun hanya tersenyum malu. Ia pun sangat senang mendengar perbincangan sang pacar dengan sang calon mertua bahwa dirinya akan segera dilamar dan akan dijadikan seorang istri. Dengan tersipu malu, Cindy pun teramat senang. Begitu juga sang pacar dan sang calon mertua. Lalu si Cindy pun berpamit kepada sang pacar, kepada bapak calon mertua, bahwa ia akan ke belakang untuk segera memanggil ibunya kalau sang pacar dan sang calon mertua sudah datang dan tujuannya ingin melamar si Cindy. Lalu di depan sang ayah dan sang anak pun berdua merasa bahagia, seakan-akan memang apa yang ia cita-citakan akan segera terwujud. Lalu orang tua Cindy pun datang menghampiri mereka, tapi mereka sangatlah kaget karena ibu Cindy marah-marah terhadap Cindy dan bahkan ia memukul ayam yang dibawa oleh pacar Cindy dan calon mertua Cindy. Ternyata, lihat Yasin, bajunya aja kumel kayak gini. Lihat nggak kamu? Celananya nih celana nih, jahitannya aja pakai benang nilon, nggak bener kayak gini. Malu Sin. Kita tuh orang kaya bukan orang miskin. Kalau cari pendamping hidup tuh yang bener, nggak kayak gini. Bawa-bawa ayam, kan motor-motorin rumah kita. Bapak juga bawa apa itu, Pak? Lihat sini, Pak. Apa ini, Pak?
Kerupuk? Kayak gini yang namanya kerupuk. Ini sampah nih. Ini sampah. Kayak kalian itu sampah ya. Bu, jangan menghina saya. Dengan hati yang sedih dan perasaan yang sangat-sangat terpukul, sang ayah dan sang anak pun hanya terdiam atas semua perilaku dan hinaan orang tua Cindy. Mereka berdua pun hanya terdiam. Mereka sadar karena ia memang tidak pantas buat menikahi Cindy. Lalu mereka pun diusir dengan secara tidak terhormat oleh orang tua Cindy. Sang ayah dan sang anak pun hanya mampu menangis atas semua hinaan dan perilaku yang telah mengusir mereka berdua. Si Cindy pun tidak bisa berbuat apa-apa. Seketika ia melerai dan menghampiri ibunya. Si Cindy hanya kena ocehan belaka. Dengan hati yang terpukul, sang ayah dan sang anak pun akhirnya mengambil sepeda pancalnya. Lalu seekor ayam pun dibawa kembali pulang dengan hati yang sedih, perasaan yang pilu. Mereka terasa teriris, tersayat, dan hanya tangis dan tangis yang mereka rasakan. Beginilah nasib seorang yang hidup serba dalam kemiskinan. Hanya bermodalkan sepeda pancal, ia harus menerima semua hinaan. Ya Allah, semoga Engkau selalu membukakan pintu hati orang-orang yang sombong, karena sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang sombong, yang suka menzolimi orang yang tidak mampu. Semoga setiap insan yang ada di dunia ini dapat merasakan seperti yang mereka rasakan dan dapat menyadari bahwa manusia di sisi Tuhan itu sama. Tidak ada yang lain, hanya kebaikan dan amal ibadah yang akan kita pertanggungjawabkan. Semoga pintu hati kita semua bisa terbuka dan bisa mengerti apa yang mereka rasakan, bahwa sesungguhnya mereka adalah bagian daripada kita. Itulah sedikit cerita kisah tentang seorang kakek dan seorang anak yang lamarannya ditolak karena hanya seekor ayam dan sepeda pancal dengan kehidupan yang miris dan miskin. Semoga semua ini bisa menjadi pelajaran buat kita untuk meraih sisi positifnya. Wassalam.